Assalamualaikum sahabat gaspol semuanya. Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Sesuai dengan janji kami, setiap hari kita akan coba update bagaimana perkembangan dari seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, sampai saat ini seleksi calon anggota BPK sudah pada tahap uji kepatutan dan uji kelayakan di Komite 4 DPD RI. Pada hari Selasa kemarin, kami dari Koalisi Safe BPK sudah mengingatkan, sudah menyarankan kepada DPD RI agar menunda untuk melakukan fit and proper test, khususnya kepada 2 orang calon yang memang tidak memenuhi kriteria atau syarat berdasarkan Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan. Tetapi namanya juga saran ya, namanya juga aspirasi dari masyarakat, mau didengar ataupun tidak terserah gitu ya. Tetapi kita juga mengingatkan, apabila di suatu saat nanti terjadi sengketa antar lembaga dalam kaitan dengan seleksi calon anggota BPK RI ini, ya monggo diselesaikan. Kami sudah mengingatkan tentang hal ini. Singkat cerita, Nyoman dan Hari Z Suratin, 2 kandidat anggota BPK yang tidak memenuhi syarat ini, tadi pagi pukul 10 di Jakarta sudah menjalani uji kepatutan dan uji kelayakan atau fit and proper test di Komite 4 DPD. Kalau makalah yang dibawakan oleh kedua orang calon ini, saya tidak akan membahas makalahnya meskipun ada datanya. Tetapi ada kabar yang cukup mengejutkan. Kami apresiasi dan terima kasih pula kepada para senator yang telah objektif, yang telah kritis dalam memandang persoalan proses seleksi anggota BPK RI ini. Sebelumnya pada seminggu yang lalu kami telah berkirim surat baik kepada Komisi 11 maupun kepada Komite 4 DPD menyerahkan surat berisi tentang keberatan dari masyarakat apabila 2 orang calon yang tidak memenuhi syarat ini akan dilakukan fit and proper test. Kami di dalam surat itu juga menyertakan dokumen berupa bukti-bukti yang semoga dibaca oleh para senator DPD RI. Dan alhamdulillah tadi beberapa senator yang cukup kritis ikut mempertanyakan bagaimana status hukum atau kepastian hukum terhadap kuasa pengguna anggaran yang masih disandang oleh Nyoman dan Hari Z Suratin. Beberapa senator yang tadi kami perhatikan, ada Pak Sugirianto, terima kasih Pak Sugirianto, Ketua Komite 4 DPD RI, yang sangat tajam, yang sangat kritis dan juga objektif dalam memandang persoalan yang tidak remeh ini, karena persoalan ini terkait dengan undang-undang. Apabila salah melangkah, bukan tidak mungkin akan menabrak undang-undang dan bisa digugat oleh masyarakat, kan seperti itu. Pak Sugirianto, Ketua Komite 4, tadi mempertanyakan bagaimana pendapat Nyoman Adi dan Hari Z Suratin terkait dengan statusnya yang belum 2 tahun meninggalkan jabatan selaku pengelola keuangan negara atau KPA. Pak Sugirianto juga mempertanyakan, beliau dikejar-kejar wartawan katanya kemarin. Wartawan ingin mengkonfirmasi
bagaimana sikap dan pendapat dari para senator di DPD RI mengenai polemik dua orang calon yang kita bahas pada malam ini. Yang kedua, Pak Sukriyanto juga mempertanyakan tentang bagaimana pendapat dari dua orang calon ini, Pak Nyoman dan Pak Hari, mengenai fatwa Mahkamah Agung yang dikeluarkan pada tahun 2009. Di dalam video sebelumnya, kami telah menjelaskan bahwa pada tahun 2009 itu terjadi polemik yang hampir serupa dengan kondisi saat ini, bahwasanya ada dua calon atau kandidat anggota BPK yang belakangan diketahui belum 2 tahun meninggalkan jabatannya selaku kuasa pengguna anggaran. Walhasil Komisi 11 di dalam votingnya meloloskan atau memenangkan dua orang ini, yaitu Pak Dharma Bakti dan Pak Gunawan Sidauruk. Karena ada beberapa anggota dewan yang kritis di dalam paripurna, kedua orang ini dipertanyakan bagaimana status belum 2 tahun meninggalkan KPA ini. Karena terjadi perdebatan yang sangat tajam di Senayan, di kalangan para politisi di DPR, maka dicarikan jalan tengah dan akhirnya DPR melalui pimpinan DPR meminta pertimbangan hukum atau kita akrab menyebut sebagai fatwa dari Mahkamah Agung. Intinya Mahkamah Agung di dalam fatwanya itu menyatakan bahwa karena dua orang calon anggota BPK terpilih ini berasal dari internal BPK, perlu diketahui Pak Dharma Bakti adalah mantan sekjen BPK, yang itu adalah kuasa pengguna anggaran. Kemudian Pak Gunawan Sidauruk adalah kepala perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, yang juga notabene adalah KPA. Nah, di dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung itu, karena dua orang calon terpilih ini berasal dari internal BPK, maka kecil kemungkinan akan terjadi konflik of interest atau konflik kepentingan, karena BPK tidak diperiksa oleh BPK sendiri, karena BPK yang memeriksa pengelolaan anggarannya adalah dari luar atau kantor akuntan publik. Akan tetapi fatwa MA itu kemudian dipergunakan oleh DPR untuk mencoba menjembatani bagaimana solusi yang terbaik kepada dua orang calon terpilih ini. Tetapi walhasil tahun 2009 itu kedua calon terpilih terpaksa harus dianulir atau digagalkan keterpilihannya oleh paripurna DPR RI. Nah, kemudian selain Pak Sukriyanto, ada senator yang sangat kritis, sangat tajam, dan juga sangat objektif. Beliau adalah Pak Abdul Hakim, senator dari Lampung. Terima kasih juga Pak Abdul Hakim sudah mendengar aspirasi dari masyarakat, meskipun kami bukan warga Lampung, tetapi aspirasi dari masyarakat ini tentu saja juga mewakili, insya Allah mewakili kegundahan masyarakat Lampung ketika melihat persoalan dalam pemilihan anggota BPK yang diduga kuat melanggar undang-undang ini. Pak Abdul Hakim mempertanyakan kepada Pak Nyoman dan juga kepada Pak Harizal Suratin bahwa untuk menjadi pemimpin atau untuk menjadi pejabat publik, pejabat negara,
itu salah satu syarat mutlak yang harus dimiliki itu adalah komitmen menjaga konstitusi, komitmen menjaga perundang-undangan. Sangat luar biasa Pak Hakim. Nah, hal itu kemudian dipertanyakan kepada Pak Nyoman dan Pak Harijat Suratin, apakah betul polemik yang belakangan muncul di masyarakat itu terkait bahwa kedua orang kandidat ini tidak memenuhi syarat, apakah itu betul? Pak Hakim meminta untuk kedua orang itu untuk mengklarifikasi. Kalau memang betul belum 2 tahun meninggalkan jabatannya selaku pengelola keuangan negara di masing-masing instansinya, tentu saja ini dapat menimbulkan polemik dalam seleksi anggota BPK pada tahap selanjutnya. Kemudian ada juga beberapa senator yang mempertanyakan mengenai apakah Pak Nyoman dan Pak Hari yang notabene adalah pegawai di Kementerian Keuangan. Pak Nyoman adalah pegawai di Bea Cukai, Pak Hari adalah pegawai di Kementerian Keuangan ya, di Sekretariat Jenderal. Dipertanyakan kalau nggak salah oleh Bapak Senator Dr. Haji Padindang, SEME dari Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar. Luar biasa, salah satu senator yang cukup senior yang juga memandang persoalan pemilihan anggota BPK ini dengan sangat jernih. Bahkan ada wartawan yang mempertanyakan pada minggu lalu kepada Pak Ajib yang terhormat bahwa apabila seorang calon anggota BPK tidak memenuhi syarat dan itu bisa dibuktikan secara legal formal, secara hukum, maka sudah barang tentu calon itu secara otomatis gugur. Luar biasa pemikiran dari Pak Ajib, dan pemikiran tersebut tentu saja sama dan senada dengan apa yang koalisi Safe BPK perjuangkan selama ini. Dalam menjawab pertanyaan para senator yang tajam dan cukup kritis itu, bagaimana jawaban dari Nyoman Adi Suryatnyana dan Pak Harijat Suratin? Pak Harijat Suratin dalam jawabannya mengatakan biarlah polemik itu ditanggapi oleh para pakar hukum. Biarlah status KPA yang diwajibkan oleh Undang-Undang BPK itu dicermati dan diselesaikan secara baik, secara hukum, apalagi sekarang sedang dimintakan fatwa dari Mahkamah Agung oleh pimpinan DPR RI. Kemudian apa jawaban dari Pak Nyoman? Pak Nyoman sendiri perlu diketahui pada hari Senin kemarin, saya dan teman-teman juga menerima broadcast rilis klarifikasi dari Nyoman Adi Suryatnyana. Di dalam rilis itu, Nyoman Adi mengklarifikasi bahwa dia tidak ada beban masa lalu. Artinya ketika dia menjabat sebagai kepala perwakilan Bea Cukai di Manado, apa yang diperiksa oleh BPK sudah selesai semua, termasuk dengan rekomendasi temuan yang direkomendasikan oleh BPK sudah diselesaikan sehingga tidak ada beban masa lalu. Nyoman juga menyatakan, saya tidak ngoyo tahu nggak ya? Ngoyo, tidak mati-matian, tidak ngoyo untuk mengejar jabatan. Di dalam klarifikasinya itu, Nyoman juga merujuk atau mengutip daripada fatwa Mahkamah Agung tahun 2009 yang tadi kita bicarakan. Tetapi menurut kami gitu ya, kalau kita mau menanggapi apa yang disampaikan klarifikasi oleh Nyoman,
beberapa waktu yang lalu bahwa fatwa Mahkamah Agung tahun 2009 itu ditujukan untuk pejabat internal BPK. Jangan lupa bahwa Pak Dharma Bakti dan Pak Gunawan Sidaburuk itu merupakan pejabat internal BPK. Sehingga Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum, kecil kemungkinan akan terjadi konflik of interest. Tetapi bagaimana dengan pejabat KPA di luar BPK? Tentu saja itu belum ada jurisprudensinya. Berbeda halnya dengan fatwa Mahkamah Agung yang dikeluarkan pada tahun 2014. Pada tahun 2014, hal serupa berupa polemik dalam seleksi anggota BPK ini juga terjadi. Waktu itu, Profesor Edi Mulyadi Supardi almarhum sudah terpilih menjadi anggota BPK. Tapi kemudian dipertanyakan keterpilihannya itu karena yang bersangkutan diduga belum 2 tahun meninggalkan jabatan selaku KPA. Tetapi pada tahun 2014 itu Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa yang kurang lebih bunyinya adalah bahwa status yang disandang oleh Profesor Edi Supardi Mulyadi selaku deputi di BPKP pada waktu itu bukanlah merupakan jabatan KPA. Yang kedua, status Profesor Edi Supardi Mulyadi ketika menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN juga bukan merupakan kuasa pengguna anggaran atau bukan merupakan pengelola keuangan negara. Jadi dengan fatwa itu Profesor Edi Supardi Mulyadi lolos dan melenggang menjadi anggota BPK pada tahun 2014. Nah, bagaimana dengan fatwa Mahkamah Agung yang sekarang sedang diminta oleh pimpinan DPR? Perlu diketahui bahwa pada tanggal 2 Agustus kemarin, Ketua Komisi 11 telah berkirim surat kepada pimpinan DPR agar pimpinan DPR bisa berkirim surat kepada Mahkamah Agung untuk meminta fatwa atau pertimbangan hukum kepada 2 orang calon yang disorot belum memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang BPK. Nah, waktu terus berlalu. Sekarang sudah tanggal 11, besok tanggal 12. Tetapi kabar dari fatwa MA ini kemudian mandek sepertinya. Belum ada yang mengawal, dan di sini tadi kami juga merilis ke para awak media mempertanyakan bagaimana kelanjutan dari fatwa MA yang diminta oleh Komisi 11 itu. Dalam pandangan kami, Koalisi Safe BPK, pimpinan DPR harus segera berkirim surat kepada Mahkamah Agung terkait permohonan Komisi 11. Hal itu sangat penting untuk kepastian hukum. Jadi seleksi anggota BPK ini diperlukan kepastian hukum khususnya kepada 2 orang calon yang bermasalah ini. Apabila pimpinan DPR lambat mengirim surat kepada Mahkamah Agung, lalu kemudian sebentar lagi akan dilaksanakan uji kepatutan dan uji kelayakan di Komisi 11 DPR RI, maka menurut dugaan kami akan terjadi polemik yang berkelanjutan. Jadi intinya adalah bagaimana pimpinan DPR harus segera berkirim surat ke Mahkamah Agung untuk meminta fatwa terhadap status Pak Nyoman dan Pak Hari Z. Suratin. Ini sangat penting agar polemik di dalam seleksi calon anggota BPK ini bisa selesai. Dan juga yang paling penting adalah seleksi anggota BPK harus tetap berpatokan, beracuan kepada undang-undang. Terima kasih, salam dari saya, salam gaspol.